Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian. Selamat bertemu kembali di channel kesayangan kita semua yakni channel Sang Penghujat. Kali ini kita telah sampai di episod ke-59 dan kita masih meneruskan pembahasan kita mengenai kitab Keluaran di pasal ke-15. Sebelum kita mulai penelaahan kita, ada baiknya anda sekalian menyiapkan segala sesuatunya agar nyaman dalam menyaksikan tayangan kali ini. Kami akan membacakan ayat demi ayatnya bagi anda sekalian. Kami mulai dari ayat pertama. Nyanyian Musa dan Israel, ayat ke-1. Pada waktu itu Musa bersama-sama dengan orang Israel menyanyikan nyanyian ini bagi Tuhan yang berbunyi, "Baiklah aku menyanyi bagi Tuhan, sebab ia tinggi luhur, kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, ia telah menjadi keselamatanku. Ya Allahku, kupuji dia, ya Allah Bapakku, kuluhurkan dia." Ya, di sini kita melihat di pasal ke-15 ini keseluruhannya terdiri dari 29 ayat. Dari ayat pertama hingga ayat ke-19 ini merupakan nyanyian Musa dan Israel. Sebenarnya dari ayat pertama hingga 19 ini akan saya bahas secara keseluruhan. Namun ternyata di tengah-tengah dari ke-19 ayat ini ada yang menarik. Kita perhatikan dari ayat pertama dan kedua ini. Ini merupakan nyanyian syair yang dinyanyikan oleh orang Israel bersama dengan Musa. Ini sangat menarik bagi saya karena nanti akan ada hal-hal yang sangat janggal menurut asumsi saya yang akan saya tunjukkan kepada Anda semua. Kita lanjutkan dahulu di ayat berikutnya. Di ayat ketiga. Ayat ketiga, Tuhan itu pahlawan perang, Tuhan, itulah namanya. Kereta Fir'aun dan pasukannya dibuangnya ke dalam laut, para perwiranya yang pilihan dibenamkan ke dalam laut teberau. Samudera raya menutupi mereka, ke air yang dalam mereka tenggelam seperti batu. Tangan kananmu, Tuhan, mulia karena kekuasaanmu, tangan kananmu, Tuhan, menghancurkan musuh. Ayat ke-7. Dengan keluhuranmu yang besar engkau meruntuhkan siapa yang bangkit menentang engkau, engkau melepaskan api murkamu, yang memakan mereka sebagai tunggul gandum. Karena nafas hidungmu segala air naik bertimbun-timbun, segala aliran berdiri tegak seperti bendungan, air bah membeku di tengah-tengah laut. Ayat ke-9. Kata musuh, aku akan mengejar, akan mencapai mereka, akan membagi-bagi jarahan, nafsuku akan kulampiaskan kepada mereka, akan kuhunus pedangku, tanganku akan melenyapkan mereka. Engkau meniup dengan taufanmu, laut pun menutupi mereka, sebagai timah mereka tenggelam dalam air yang hebat. Ya, di ayat ketiga hingga ke-10, ini kita lihat bahwa nama Tuhan itu tidak secara spesifik disebut. Tetapi di ayat ketiga itu hanya disebutkan Tuhan itu namanya. Tuhan itu padahal suatu sebutan. Tuhan adalah Tuan dari segala Tuan. Majikan dari segala majikan itulah Tuhan. Namun di sini tidak ada nama yang spesifik. Namun berbeda jika Anda mendalami dan mempelajari bahasa Ibrani yang dahulu konon digunakan oleh orang Israel ini, ada sebutan yang disingkat YHWH itu. Kemudian dijabarkan menjadi Yahweh. Ini adalah sebutan nama asli dari Tuhannya orang Israel, Yahweh. Tetapi secara konsonan hanya dituliskan YHWH. Bisa Yahwah, Yahweh, terserah. Karena memang tidak ada huruf vokalnya. Dan ini menjadi perdebatan yang cukup panjang. Tetapi kita di ayat ketiga ini hanya disodori Tuhan itulah namanya. Tidak ada nama yang spesifik. Dari ayat keempat hingga ke-10 ini merupakan gambaran dari apa yang terjadi saat mereka dikejar oleh Fir'aun dan tentaranya. Ada air bah yang menutupi mereka, menghempaskan tentara Fir'aun menjadi seperti timah yang tenggelam ke dalam lautan. Kita lanjutkan di ayat berikutnya, di ayat ke-11. Ayat ke-11. Siapakah yang seperti engkau, di antara para Allah, ya Tuhan, siapakah seperti engkau, mulia karena kekudusanmu, menakutkan karena perbuatanmu yang masyhur, engkau pembuat keajaiban.
Engkau mengulurkan tangan kananmu, bumi pun menelan mereka. Dengan kasih setiamu engkau menuntun umat yang telah kau tebus, dengan kekuatanmu engkau membimbingnya ke tempat kediamanmu yang kudus. Di sini di ayat ke-11 hingga ke-13, ini merupakan satu keyakinan yang ada pada bangsa Israel itu sendiri, termasuk Musa tentunya, kalau memang benar bahwa lagu ini, syair ini diciptakan oleh Musa bersama orang Israel. Perhatikan hati-hati di ayat ke-11. Siapakah yang seperti engkau di antara para Allah? Berarti ada keyakinan, ada pemikiran pada Musa dan umat Israel bahwa Allah tidak cuma satu, tetapi para Allah lebih dari satu. Inilah apa yang menjadi keyakinan mereka, bahwa banyak Allah, banyak sesembahan, banyak Tuhan. Tetapi hanya si Tuhan ini, yang punya nama Tuhan ini, yang lebih hebat dibandingkan para Allah yang lain. Jadi jika sesembahan orang Israel ini banyak Allah, tetapi Allah yang top markotop hanya yang bernama Tuhan. Inilah yang disodorkan kepada kita pada ayat ke-11. Ini merupakan keyakinan dari Musa dan bangsa Israel. Banyak Allah, tetapi hanya si Tuhan yang memang top markotop yang melindungi Musa dan bangsa Israel. Dan selanjutnya adalah puji-pujian, satu penggambaran dari kehebatan si Tuhan tersebut. Kita lanjutkan di ayat berikutnya, di ayat ke-14. Ayat ke-14. Bangsa-bangsa mendengarnya, mereka pun menggigil, kegentaran menghinggapi penduduk tanah Filistin. Pada waktu itu gemparlah para kepala kaum di Edom, kedahsyatan menghinggapi orang-orang berkuasa di Moab, semua penduduk tanah Kanaan gemetar. Ngeri dan takut menimpa mereka, karena kebesaran tanganmu mereka kaku seperti batu, sampai umatmu menyeberang, ya Tuhan, sampai umat yang kau peroleh menyeberang. Ayat ke-17. Engkau membawa mereka dan kau cangkokkan mereka di atas gunung milikmu sendiri, di tempat yang telah kau buat kediamanmu, ya Tuhan, di tempat kudus, yang didirikan tanganmu, ya Tuhan. Tuhan memerintah kekal selama-lamanya. Ketika kuda Fir'aun dengan keretanya dan orangnya yang berkuda telah masuk ke laut, maka Tuhan membuat air laut berbalik meliputi mereka, tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut. Nah, kita lihat di ayat 14 hingga 19 ini. Inilah sesuatu yang saya katakan sebelumnya, bahwa ada hal yang janggal sehingga saya harus memenggal dari ayat per ayatnya. Oh no! Walaupun sebenarnya dari ayat pertama hingga 19 adalah semuanya syair, nyanyian yang harus menjadi kesatuan. Tapi disinilah yang ingin saya tunjukkan kepada Anda semua, Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Inilah sesuatu yang menurut saya janggal, satu kebohongan. Mengapa demikian? Kita lihat di sini di ayat 14 dan sampai ke 16. Bahwa bangsa-bangsa mendengar dan kegentaran menghinggapi penduduk tanah Filistin. Perlu Anda ketahui, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, bangsa Israel yang dipimpin oleh si Musa ini berada di dalam perbudakan selama 400 tahun. Itu dicatat sendiri di Alkitab. Dan Anda bisa melihat di ayat-ayat di pasal sebelumnya. Bahwa bangsa Israel mengalami perbudakan selama 400 tahun. Dan bangsa Israel ada di Mesir 430 tahun. Berarti bangsa Israel, orang-orang yang bersama dengan Musa saat ini adalah budak. Sejak kecil mereka lahir sudah menjadi budak. Bagaimana seorang budak bisa tahu ada daerah Filistin, orang Moab, penduduk Kanaan, orang Edom, dan sebagainya? Nalahkah Anda? Masih belum jelas? Oke, saya akan memberi gambaran. Jika Anda mempunyai seorang pembantu, katakan si Inem menjadi pembantu rumah tangga Anda, dengan rumah yang besar, tentunya rumah Anda besar. Si Inem ini tidak akan tahu mana-mana. Kota di tempat Anda, si Inem tidak akan tahu ada berapa kecamatan, ada berapa kelurahan,
Di kota Anda, dia tidak tahu karena dia hanya melayani rumah Anda. Membersihkan rumah Anda, dia tahu. Kamarnya mana saja dia tahu. Tetapi di tempat-tempat lain dia tidak tahu. Maksimal dia hanya tahu warung yang dekat rumah Anda. Pasar dekat rumah Anda. Mungkin karena Anda menyuruh dia untuk pergi ke warung atau belanja ke pasar menemani Anda. Itu kemungkinannya si Inem tahu. Pasar mana, warungnya mana, toko apa, dia tahu. Seputar rumah Anda. Tapi selebihnya dia tidak tahu. Kalau Anda mengurung si Inem di rumah, ya dia hanya tahu rumah Anda saja. Padahal Inem bukanlah budak. Inem hanya pembantu rumah tangga. Berbeda dengan orang Israel ini. Mereka budak. Bangun dibangunkan dengan pukulan untuk segera bekerja. Budak memang demikian jika Anda membaca cerita-cerita mengenai perbudakan. Mereka tidak mempunyai pilihan apapun kecuali menuruti majikannya. Bagaimana mungkin orang Israel bisa tahu mengenai tanah Filistin, kaum Edom, orang Moab, orang Kanaan? Orang Indonesia yang begitu polos, begitu bodoh, begitu gak banti, tipu. Inilah yang saya katakan, ini kebohongan. Dan memang ini yang mengarang kemungkinan besar hanya si Musa. Mengapa demikian? Karena Musa tahu. Karena Musa adalah seorang bangsawan. Dia anak putri raja. Jika dia tidak diberi gelar pangeran, minimal dia adalah orang bangsawan. Keluarga raja. Walaupun hanya diangkat. Bukan berdarah murni sebagai seorang bangsawan. Namun mengherankannya adalah bahwa ada kegentaran menghinggapi penduduk tanah Filistin. Ada kegemparan di kaum Edom. Ada kedahsyatan menghinggapi orang di Moab dan penduduk Kanaan gemetar. Apa iya? Apakah kejadian yang dikatakan di ayat 14-15 itu terjadi? Bukankah ini hanya kejadian ketika mereka menyeberang Laut Teberau dan belum ada kejadian di mana orang-orang di sekitar mereka tahu. Lantas syair ini mengapa bisa dibuat demikian? Ini akan menimbulkan asumsi. Dan asumsi saya adalah bahwa lagu ini dibuat setelah orang-orang Israel termasuk Musa menemui orang Filistin, orang Edom, Moab, dan sebagainya. Jadi lagu ini adalah lagu yang keliru penempatannya. Lagu ini ada? Ya ada menurut saya. Tetapi menempatkan lagu ini di pasal ke-15 adalah sesuatu kekeliruan. Karena menjadi hoax, menjadi kebohongan. Bahwa kejadian orang Filistin mengalami kegentaran dan lain sebagainya, itu belum terjadi. Lantas, para teolog akan mengatakan, kalau begitu ini adalah nubuat. Ya boleh, silahkan jika Anda memang lebih percaya perkataan mereka. Tapi bagi saya, ini adalah kekeliruan penempatan. Sehingga menjadikan pasal ini pasal yang hoax, satu kebohongan. Oh no. Lagu ini ada, pastinya ada, karena memang kita melihat ada pasal ini, ada syair semacam ini. Berarti ada kegentaran pada orang Filistin, kegemparan di Edom, kedahsyatan di Moab, dan penduduk Kanaan gemetar. Tetapi itu nanti, bukan setelah mereka menyeberang Laut Teberau. Inilah yang saya jelaskan kepada Anda, ada hoax, ada yang janggal. Ya tentunya apa yang menjadi asumsi saya ini pastinya bertentangan dengan apa yang dikhotbahkan para pendeta, para evangelis, Nasrani manapun. Dan mereka akan bersikukuh dengan asumsi mereka juga.
Ya tidak apa, tergantung dari kita semua memilih asumsi yang mana yang menurut nalar Anda yang lebih waras. Mari kita lanjutkan di ayat berikutnya, di ayat ke-20. Ayat ke-20. Lalu Miriam, nabiah itu, saudara perempuan Harun, mengambil rebana di tangannya, dan tampillah semua perempuan mengikutinya memukul rebana serta menari-nari. Dan menyanyilah Miriam memimpin mereka, menyanyilah bagi Tuhan, sebab ia tinggi luhur, kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Nah, di sini, di ayat ke-20 dan ke-21, ini juga merupakan ayat yang sangat luar biasa. Ya, kembali lagi seperti yang terdahulu. Luar biasa apanya? Bagi saya luar biasa bohongnya. Sekarang bangunlah. Sadarlah mulai hari ini. Saya sampai tertawa, saya geli membaca cerita ini. Ayat 20 dan 21 bercerita mengenai Miriam, nabiah itu. Nabiah adalah sebutan nabi untuk perempuan. Jenis gender, jenis kelamin perempuan, seorang wanita. Dituliskan saudara perempuan Harun. Mengapa tidak disebutkan saudara perempuan Musa? Bukankah Harun kakaknya Musa? Jika Miriam ini saudara perempuan Harun, berarti saudara perempuan Musa juga. Mengapa tidak ditulis oleh Alkitab sebagai saudara perempuan Musa? Apakah ini saudara ipar dari Harun? Cerita, tolong. Cerita, tolong. Ini merupakan satu misteri. Ini jadinya Alkitab merupakan buku detektif, buku misteri. Ya, ini bikin ketawa juga. Kita disodori di sini di ayat ke-20 ini. Mendadak muncul seorang wanita bernama Miriam. Siapakah Miriam ini? Kita tidak tahu sebelumnya. Seperti lagunya Didi Kempot, mak bedunduk, mak petungul, tahu-tahu ada muncul seorang perempuan, seorang nabi. Siapa yang mengangkat wanita ini menjadi nabi? Tidak tahu. 진짜. 빨리 확인해봐야지. 답답해 미치겠네. 진짜. Tapi kita hanya disodori, dicekoi oleh Alkitab ini bahwa ada nabi bernama Miriam, saudaranya Harun. Orang dari manakah Miriam ini? Jika dia mengikuti keluar dari Mesir, pastinya dia juga orang Israel. Dia saudara Harun, Harun orang Israel, Miriam pastinya juga orang Israel. Ataukah dia termasuk dari bangsa-bangsa yang ikut? Yang di ayat sebelumnya pernah ditulis demikian. Walaupun ayat tersebut saya protes, karena berdasarkan versi yang lain tidak ada bangsa-bangsa lain. Sekumpulan itu bukan sekumpulan bangsa-bangsa lain yang ikut, tetapi adalah sekumpulan binatang yang dibawa oleh orang Israel di samping ternak mereka. Mungkin binatang piaraan seperti anjing, kucing, burung, ikan yang bisa dibawa oleh umat Israel ini. Kembali di sini kita disodori nama Miriam. Ini merupakan kejanggalan berikutnya setelah di ayat yang saya kupas tadi, adanya kegentaran di Edom, di Moab dan sebagainya itu. Ini adalah ayat berikutnya yang janggal menurut saya. Satu hal yang harus kita renungkan dengan nalar yang cerdas dan kewarasan yang benar-benar 100%. Mengapa demikian? Ayo kita sekarang membedah mengenai Miriam ini. Miriam dikatakan sebagai seorang nabi. Siapakah yang mengangkat dia sebagai nabi? Apakah manusia? Umat Israel ini? Tentunya tidak. Dia diangkat nabi, tentunya si Tuhan itulah yang mengangkat Miriam menjadi nabi. Kalau demikian, kapan Miriam diangkat menjadi nabi? Ini pertanyaan berikutnya. Jika Miriam sudah menjadi nabi lebih dahulu daripada Musa, untuk apa sih Tuhan susah-susah menyuruh Musa yang tukang ngeyel
Bukankah lebih mudah dia menyuruh Miriam yang sudah ada di Mesir untuk membawa keluar bangsa Mesir itu? Jika memang Miriam seorang nabi, bukankah lebih gampang dia berhadapan dengan Fir'aun daripada menyuruh Musa? Ini satu hal yang sangat janggal menurut saya. Sesuatu yang dipaksakan, dicekokkan kepada kita mengenai tokoh Miriam ini. Kehebatan apakah yang dimiliki oleh Miriam? Jika memang Miriam ini seorang nabi, ketika Musa datang, tentunya Miriam pun menyambut. Tentunya Miriam maju mendampingi Musa. Tapi ternyata sampai di pasal ke-15 tidak satu pun ayat yang menyebut nama Miriam. Tahu-tahu di pasal 15 ayat 20 muncullah wanita ini mengaku sebagai nabiyah, saudaranya Harun. Berapa usia Miriam? Jika kita mengacu kembali lagi di ayat-ayat di pasal-pasal sebelumnya, ketika kelahiran Musa pertama kali, dia dihanyutkan di sungai Nil, ditaruh di dalam satu keranjang, dia diikuti oleh saudara perempuannya. Tentunya Bapak Ibu Saudara sekalian masih ingat tentang hal itu. Jika Anda lupa, Anda bisa melihat lagi tayangan-tayangan sebelumnya, awal-awal ketika Musa lahir. Di situ, saudara perempuan si bayi, dan bayi itu kemudian dipanggil, diberi nama Musa. Saudara perempuan itu mengikuti keranjang yang berisi si adik hingga di tangan putri Fir'aun. Dan hebatnya lagi adalah si gadis kecil itu mampu memberi nasihat, memberi saran kepada putri Fir'aun. Oh no! Ketika bingung untuk menyusui si bayi tersebut. Si gadis kecil itu, jika kita anggap bahwa itu adalah Miriam, si Miriam ini mampu memberi nasihat kepada si putri Fir'aun. Bahwa dia tahu wanita yang dapat menyusui bayi tersebut, yang tidak lain adalah ibunya sendiri. Seorang gadis kecil dengan mempunyai pemikiran yang demikian, cerdas menurut saya untuk ukuran waktu itu. Berapa usia gadis kecil itu? Jika gadis kecil itu berusia 10 tahun, minimal 10 tahun, maka usia Miriam saat ini kurang lebih 90 tahun. Dia nenek-nenek yang sudah tua. Dan sekarang si nenek ini menari-nari dengan menggunakan rebana sebagai iringan tariannya. Luar biasa ya. Kembali lagi, luar biasa bohongnya atau luar biasa lucunya. Ya itulah yang dapat kita lihat di ayat ini. Sesuatu yang memang senantiasa membuat kita tertawa, menghibur kita sebagai satu cerita lelucon. Mari kita lanjutkan di ayat berikutnya, di ayat ke-22. Di Mara dan di Elim. Ayat ke-22. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau, lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu, karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka, apakah yang akan kami minum? Di sini oleh LAI diberi subjudul di Mara dan di Elim. Di ayat ke-22 ini baru kita tahu bahwa seberang dari Piharerot itu Laut Teberau, ternyata sisi sebelah sananya adalah padang gurun Syur. Di sini dikatakan demikian. Orang Israel berangkat dari Laut Teberau, mereka pergi ke padang gurun Syur. Berarti antara Piharerot dengan gurun Syur ada Laut Teberau. Nah ini apakah kita bisa melihat berdasarkan peta saat sekarang? Nampaknya sedikit mustahil karena ini mungkin petanya sudah berbeda. Mereka berjalan 3 hari tetapi tidak dapat air. Dan akhirnya ketika sampai di Mara,
Mereka juga merasa bahwa airnya itu pahit. Dan mereka akhirnya, orang-orang Israel ini bersungut-sungut kepada Musa. Ya wajar aja jika mereka berjalan 3 hari tidak minum itu ya kembali lagi sesuatu yang luar biasa. Kita lanjutkan di ayat berikutnya, di ayat ke-25. Ayat ke-25. Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan, Allahmu, dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun, yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Sesudah itu sampailah mereka di Elim, di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma, lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Di sini kita diberi pertunjukan lagi oleh si Tuhan. Ketika Musa berseru kepada Tuhan, kemudian Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Dan kayu itu dilemparkan Musa ke dalam air, airnya menjadi manis. Jadi kemungkinan kayu itu adalah kayu manis dari Indonesia. Dan di sana Tuhan memberikan ketetapan dan peraturan-peraturan. Jadi ini Tuhan ini semacam kayak anggota DPR, berembuk memberikan hukum-hukum, peraturan kepada orang-orang Israel melalui Musa. Jadi yang terutama adalah bahwa orang Israel harus patuh taat, melakukan apa yang benar, mendengarkan suara Tuhan, dan memasang telinga kepada perintah-perintah Tuhan, mengikuti segala ketetapannya. Embel-embelnya apa? Embel-embelnya bahwa si Tuhan tidak akan menimpakan penyakit manapun. Ya, itulah satu janji lagi dari si Tuhan. Apakah betul demikian? Ya, kita lihat saja untuk yang berikutnya, di pasal-pasal berikutnya. Di ayat terakhir, di ayat ke-27, diberikan satu informasi bahwa mereka sampai di Elim. Elim itu mana? Juga saya sendiri tidak jelas. Silakan Anda bertanya lebih lanjut kepada gembala gereja Anda. Hanya disebutkan di sana ada 12 mata air. Nah, ini sesuatu yang pas, cocok untuk 12 suku Israel. Jadi mereka tidak akan berebut mata air karena sudah dibagi oleh Tuhan, sudah disiapkan 12 mata air. 12 mata air ini entah sungai, entah sumur. Kalau sumur siapa yang gali kita juga tidak diberi tahu. Hanya diberi informasi di sana ada 12 mata air dan 70 pohon kurma. 70 pohon untuk 2 juta manusia. Ya, sesuatu yang sangat terlalu. Ya, kembali lagi, terlalu apanya? Silahkan Anda lanjutkan sendiri. Demikian Bapak Ibu, Saudara sekalian, ke-20 ayat dari pasal ke-15 ini. Telah kita baca, kita pelajari, kita telaah ayat per ayatnya. Ini adalah satu nyanyian pujian dari Musa dan Bani Israel terhadap si Tuhannya. Tapi di situ kita juga melihat kebohongan, kejanggalan dari pasal 15 ini. Dan tentunya Anda tidak pernah mendapatkan informasi semacam ini dari gembala gereja Anda, baik itu para pendetamu ataupun para evangelis, para pengkhotbahnya. Karena memang cara memandang, sudut pandangnya berbeda. Para pendetamu selalu memegang doktrin keagamaan mereka dan ajaran
yang diberikan oleh senior-senior mereka. Lebih-lebih yang sudah tua, yang sudah mati. Mereka mendiktekan demikian kepada pendetamu, ya pendetamu pun harus mengikuti apa yang dikatakan mereka. Walaupun apa yang ditulis di Alkitab ini jelas-jelas berbeda dengan apa yang diocehkan mereka. Namun, kembali lagi, ini adalah pilihan bebas untuk memilih asumsi mana yang lebih masuk akal. Telah saya sodorkan kepada Anda semua apa yang saya dapatkan ketika membahas pasal ke-15 ini. Dengan terang benderang dan tidak menggunakan asumsi-asumsi yang berlebihan. Kiranya apa yang telah saya jabarkan selaku host di channel Sang Penghujat ini dapat lebih mencerdaskan Anda dan lebih berhati-hati terhadap segala khotbah-khotbah dari pendeta Anda ataupun evangelis manapun. Dan tentunya Anda pun harus berhati-hati terhadap asumsi-asumsi saya ini juga. Kewarasan Anda adalah dari diri Anda sendiri. Pemahaman Anda, iman Anda bertumbuh harus Anda sendiri yang mengusahakan. Tinggal bagaimana cara Anda memilih. Terima kasih untuk segenap perhatian yang telah Bapak Ibu Saudara sekalian berikan di channel Sang Penghujat kali ini. Dan kita akan bertemu kembali di episode-episode mendatang. Sekali lagi terima kasih. Shalom.